Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini, hari ini cukup hijau juga. Kita lihat crypto market update. Kita lihat untuk hari ini kenaikannya sudah sekitar 6,5%. Ini pun sebenarnya sudah cukup turun ya. Tadi kita lihat Bitcoin sampai ke 44.000 sebenarnya. Nanti kita coba bahas di analisa teknikalnya. Nah, di video kali ini ada beberapa pattern yang saya mau kasih tahu ke kalian di Bitcoin sendiri. Bahwa Bitcoin ini bisa sampai mungkin ke 48.000. Target secara mungkin bulan Agustus bisa sampai kalau memang pattern ini play out gitu ya. Kembali lagi ini hanya pattern, belum 100% bisa terjadi, tapi nanti kita coba analisa juga. Nah, kenapa kita analisa Bitcoin juga? Karena kalau Bitcoin naik contohnya ke 48.000, salah satu yang ini akan menjadi indikasi di mana altcoin gitu ya juga bakal ikutan juga. Karena kita lihat sekarang, kita coba analisa ya. Bitcoin ini naik sekitar 6%, Ethereum naik sekitar 11%, dan ini mereka yang membuat, bisa dibilang yang membuat drive juga di dalam market. Jadi membuat impact juga. Kita lihat Cardano, Binance juga naik. Walaupun ini kalau saya lihat Binance belum begitu naik sebenarnya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan koin-koin lainnya juga. XRP, Dogecoin, Uniswap juga lumayan ini selama beberapa minggu lalu kalau nggak salah naiknya juga cukup oke. Polkadot juga. Jadi banyak sekali yang naik lah kalau kalian tahu lah. Hari ini rata-rata hijau memang 10% lah. Memang sudah sempat kita diskusin juga di dalam YouTube ya. Kalau misalnya, wah ini bisa menjadi minggu terakhir, kesempatan terakhir untuk kita beli juga gitu ya. Karena memang kita sudah layout. Ada kemungkinan besar Bitcoin bisa, kalau misalnya kalian mau beli waktu itu ya, di awal-awal minggu kita bilang ini adalah kesempatan di sekitar 37.500 kalau kalian mau membeli sebelum dia memang terbang. Dan ternyata memang dia naik cukup drastis juga. Kita lihat untuk Bitcoin sendiri naik sekitar ya 18-19%. Jadi kalau misalnya kalian beli di bawah pas di supportnya itu sudah cukup lah, at least cuan mungkin ya 10%-an. Nah, kita coba bahas analisanya itu, tapi kita mungkin lihat Fear and Greed Index dulu. Fear and Greed Index untuk hari ini greedy, artinya apa? Resikonya ini sebenarnya lebih tinggi gitu ya. Jadi 69. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli ya di bulan Mei, di bulan Juni, Juli, itu adalah waktu yang tepat untuk kita beli di saat market ini sentimennya belum cukup positif juga. Harga masih murah. Itu buat kalian yang mau invest dan lain-lain itu jauh lebih murah. Kalau sekarang lebih hijau juga. Dan banyak kan orang kalau di greedy ini orang juga mau FOMO. Nanti kita bahas juga nih cycle-nya Bitcoin juga. Jadi kita bisa bandingkan. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam patternnya. Kenapa bisa ke 48.000 saya jelaskan. Yang pertama kita lihat dulu Bitcoin ini sepertinya ada rejection gitu. Jadi dia kemarin tadi sempat naik. Coba mungkin kita zoom in ke time frame 4 jam. Kalau ke 4 jam kita lihat kita agak merah sedikit. Sudah sempat naik loh. Udah naik. Coba kita lihat ya. Dia naik sampai berapa? Ini sekitar 44.500 gitu ya. Jadi Bitcoin sudah naik sekitar 44.500, tapi dia nggak kuat, ada rejection di sini kita bisa lihat. Kita coba lihat di time frame one day, kita lihat volumenya juga ya, karena volume itu juga menjadi berperan penting juga. Kalau volumenya dibandingkan kemarin, sekarang ini masih di bawah, tapi kembali lagi ini masih ada 10 jam lagi sih sebenarnya, jadi belum valid juga. Tapi ini volumenya selama beberapa hari ini malah berkurang. Kita lihat dari hari kemarin, jadi 2 hari yang lalu, kemarin. Nah, sekarang ini kita lihat nih, apakah volume nanti akan bertambah atau berkurang. Itu akan menjadi satu indikasi juga. Apakah orang banyak yang FOMO-in masuk mau beli Bitcoin juga gitu ya. Nah, kita coba lihat secara Fibonacci, kita bisa set target juga sebenarnya di sini, di swingnya dia ya. Kalau misalnya seperti ini memang ada target di sekitar 48.700 dan 45.800. Ini biasanya saya suka menggunakan Fibonacci level 1,414 dan 1,618. Dan ini walaupun belum kena, mungkin bisa ada rejection di daerah ini juga. Karena memang sempat kita diskusin juga bahwa level 43.000 dan 45.000 adalah level yang memang cukup kuat juga resistennya gitu ya di sini. Kita lihat nih dia membentuk istilahnya base-nya dia. Kalau misalnya kalian mengikuti Wyckoff, ini adalah base-nya dia juga, dan ini yang membuat ya bisa dibilang resisten yang cukup kuat juga. Walaupun memang bukan cuma ini doang, di sini juga ada resisten. Nanti kita diskusin juga di dalam pattern analisa teknikal. Nah, kita close volumenya, kita masuk ke dalam pattern aja nih. Oke, ini kita juga close juga ya, karena ya biar polos. Nah, kita lihat, kita masuk ke dalam pattern pertama. Pattern pertama adalah, ayo kita keluarin falling wedge pattern gitu ya. Nah, ini adalah falling wedge pattern, dimana kita bisa lihat dia membentuk falling wedge dari yang pertama dia turun di sini, lalu ini resistennya atasnya. Nah, ini ada falling wedge patternnya dengan target kita. Kalau falling wedge seperti ini, kita lihat. Nah, falling wedge mana ya? Seperti ini. Kita turun, naik. Nah, di sini
dia ada bantuan di resisten, turun lagi. Di sini seperti target kita gitu ya, di dia punya lebarnya, panjangnya gitu ya. Nah, sama dengan falling wedge pattern kita juga bisa lihat seperti ini. Panjangnya berapa kira-kira? Dia akan turun pas dia breakout di sini. Nah, kita bisa set juga pada saat dia breakout, berarti di sekitar, nah di tanggal 23 Juli berarti ada target sekitar 48.000 kalau nggak salah ya tadi. Ya, sekitar 48.500. Ini adalah pattern pertama, oke, falling wedge pattern. Nah, pattern kedua yang saya mau kasih lihat juga adalah ini broadening bottom. Sebenarnya broadening bottom pernah kita bahas juga, falling wedge juga harusnya pernah bahas, tapi itu udah beberapa minggu yang lalu juga di dalam channel ini gitu ya. Nah, ini broadening bottom, mungkin kita close dulu falling wedge-nya. Jadi biar benar-benar kita lihat satu-satu dulu, baru nanti kita lihat keduanya. Nah, broadening bottom seperti ini patternnya. Kalau misalnya kita lihat dari chartnya ini seperti ini, jadi dia mantul, tapi makin lama makin lebar gitu ya, makin lama makin lebar, makanya namanya broadening. Jadi makin lama makin lebar, dan ini seperti ini patternnya. Dan dia ada dua target, price target, karena kita bisa lihat seperti ini. Jadi dia ada H itu yang kecil, lalu ada H aksen itu yang lebih besar. Kita bisa lihat dari targetnya itu pada saat dia breakout gitu ya. Nah, coba kita masuk langsung ke ini chartnya. Kalau misalnya kita lihat dari chartnya sendiri, broadening bottom ini juga kalau misalnya let's say di sini sebenarnya ada pantulan juga nih. Ternyata di sini Bitcoin ini berhasil tes doang, tapi dia belum berhasil breakout. Kita nggak tahu sih apakah dia bisa breakout juga, karena ini sudah persis di resistennya. Kalian bisa lihat sendiri, ini sudah persis di resisten broadening bottom. Mungkin kita sedikit zoom. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya bisa ada volume yang gede juga yang bisa membuat dia naik, target kita adalah selanjutnya itu di H yang kecil, yaitu H kecil itu di berapa? Di sekitar 48.000 juga. Nih, 48.000 juga gitu ya. Ini H yang kecil, karena kita ambil dari mulainya gitu ya, dari sini ke H yang lebih besar. Itu target kita di sini. Gitu ya, dari sini, dari low-nya hit di sini, kita target ke atasnya. Ini sekitar berapa? Ini kita bisa menjadikan target juga. Di sekitar 57 ribuan lah. Nah, ini target kedua kita sebenarnya. Ini kalau misalnya ini terjadi, tapi fokusnya dulu adalah ke target kecilnya dulu, 48.000 lah, seperti itu. Walaupun di sini ada rejection. Jadi kalau misalnya let's say Bitcoin ke reject di sini gitu ya. Ya mungkin saya bisa expect bisa jadi dia akan konsolidasi. Hopefully sebenarnya dengan seperti ini ya dia konsolidasi di sini, mungkin make higher low-nya di sini kan. Yang pertama mungkin dia bisa higher low-nya di sekitar 42.000, itu pun juga nggak apa-apa dan masih sehat juga. Karena kita lihat kenaikannya, kalau misalnya uptrend, naiknya pasti harus kayak gini nih, bertahap. Sorry, gambarnya kurang bagus. Bentar, seperti ini. Nah, jadi belum parabolik lah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita gabungin kedua pattern tersebut, pattern falling wedge dan pattern broadening bottom. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat dari broadening bottom dan falling wedge juga, target mereka tuh sama, sekitar 48.500 juga nih kalau misalkan kalian lihat. Dan ini 48.500 bukan sembarangan juga. Ini adalah level yang kita bisa lihat, ini adalah resistennya juga. Di sini ada resisten, ada supportnya juga gitu ya. Di sini juga ada support nih sebenarnya. Jadi ini akan menjadi key level juga kalau misalnya Bitcoin benar-benar mau melanjutkan kenaikan lagi. Kemarin kita sempat bilang juga nih, Bitcoin apakah bisa melanjutkan market cycle, mungkin kita bahas nanti sebentar. Nah, kita lihat juga target yang kedua untuk broadening bottom itu di sekitar 57.800. Itu juga sebenarnya ini key level resistance juga. Satu di sini juga di top pertama Bitcoin gitu ya. Nah, itu makanya alasan dua pattern ini akan menjadi key. Kalau misalnya Bitcoin berhasil ke 48.000 itu saya sudah lebih ya bullish lah. Bisa 90% kita bisa confirm masuk ke dalam uptrend lagi gitu ya, karena memang kita takut kembali di market cycle ini. Kenapa belum bisa 100%? Karena kita takut apakah sekarang ini kita membuat dead cat bounce, jadi apakah ini cuma relief rally terus kita turun lagi atau enggak. Sebenarnya kita tuh lagi naik di sini, kita masih di posisi di sebelah sini, bear trap menuju renewed optimism, atau enggak kita dalam bull trap menuju lower high gitu. Itu ada dua kemungkinan kalau menurut saya, pendapat saya itu ada kedua kemungkinan. Walaupun kalau kalian tanya, ya saya maunya kita di sini, renewed optimism. Dan ini ada penjelasan lagi nih, kenapa kita masih bisa ada kemungkinan di sini. Yaitu di sini, di first sentiment extreme kita lihat topnya ini masih sedikit flat. Jadi topnya flat, bukan parabolik. Bitcoin itu untuk run kemarin di awal tahun ini topnya flat, bukan parabolik ya. Dia naiknya kalau kalian lihat, naiknya nggak ada yang naik drastis parabolik seperti ini. Naiknya tuh
ya cukup stabil lah, naik turun, makanya bikinnya kayak gunung lah, seperti itu, flat top. Makanya ini hampir sama seperti ini. Kita lihat nih, kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita lihat ke Bitcoin USD. Kita pakai chart weekly, jadi lebih gampang, nggak usah kita lihat jauh-jauh. Nah, kita bandingkan dulu ya. Di wave 3-nya, lihat ini ada flat top ya, jadi kayak bukan kayak pergerakan parabolik. Kalian lihat sendiri kayak datar. Nah, kita lanjut di tahun 2017 cycle selanjutnya. Ini baru namanya parabolik nih, naiknya cepet. Bayangin aja, kalian dari wave 4 ke wave 5, ini nanti kita bahas lebih detail bisa aja di beberapa video selanjutnya juga ya. Tapi ini kita lihat dulu nih, flat top sama yang parabolik. Dalam 22 minggu naik sekitar 926%. Atau nggak mungkin kita lihat setelah dia break dari all time high-nya. Dia break ini, retest, jadi dari sini ke atas ini. Jadi 12 minggu, jadi 3 bulan naik 450%. Ini yang gimana orang nggak mau FOMO gitu ya. Makanya, ini cycle kedua. Cycle pertama dari Bitcoin yang kita bisa ke record itu di sini juga. Di tahun 2013-an. 2013-2014 lah ya, di sini nih. Setelah dia broke all time high, ini baru namanya paraboliknya baru gede nih. Tinggi gitu ya. Naik sekitar ini lebih mantap lagi. 6 minggu naik 658%. Ya dengan kayak gini ya gimana orang-orang nggak mau FOMO gitu ya. Tapi ini kalian lihat, mereka parabolik ini biasanya setelah broke all time high-nya dulu, top wave 3-nya baru dia tiba-tiba baru naik. Coba kita lihat yang ini sebelahnya. Ini juga nih, habis broke wave 3, dia test support baru dia naiknya cepet. Nah, sekarang kita ini belum broke all time high kita. Jadi mungkin pergerakan kita masih slow, pelan-pelan gitu ya. Pada saat kita udah broke ini, baru kita naiknya tuh bukan kayak gini, kita naiknya langsung shoot gitu. Mungkin kalau misalnya history repeat itself lagi seperti itu. Tapi itu adalah penjelasan saya, mungkin nanti kita bisa lebih detail di video selanjutnya mungkin ya. Dan itu aja, semoga kalian suka dengan penjelasan ini tentang market cycle, tentang patternnya. And see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and bye-bye.